Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, lama nggak kita dengar nama orang yang satu ini. Eko Kuntadi, mohon maaf saya salah menyebut nama ya. Eko Kuntadi. Buzzer yang mengaku buzzer ya. Bahkan dia punya kaosnya buzzer, tapi ininya jadi Republik, buzzer Republik. Kemudian dia juga terpilih sebagai ketua Ganjaris. Ganjaris itu relawan Ganjar yang deklarasinya luar biasa, itu di hotel yang sangat mewah. Tim buzzer lengkap semua hadir dan dia didapuk sebagai ketua Ganjaris. Itu sebuah posisi yang sangat memiliki marwah ya. Terkenal lagi seluruh Indonesia. Tapi sayang sekali terkenalnya dalam hal yang negatif. Dalam hal memecah belah umat. Dalam hal memecah belah rakyat. Seperti yang terjadi kali ini. Dia, kalau kita bilang ya, banyak orang mencoba melakukan makar. Tapi memang makar Allah lah yang paling komplit, yang paling dahsyat. Di sedikit saja gitu dibelokkan, ya sudah seperti begini. Padahal Ganjar itu, Ganjar lagi. Siapa Eko Kuntadi itu sangat menjaga hubungan dengan penguasa. Penguasa hari ini kita bisa katakan PDIP itu sedang sangat dekat-dekatnya dengan Nahdlatul Ulama. Kan begitu ya. Nah, sekarang dia mengolok-olok seorang ustazah yang tentu saya yakin dia tidak tahu gitu kalau ustazah itu adalah ustazah dari Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi dia menganggapnya ini Ustadz Kadrun. Jadi kalau ada yang menyampaikan kebaikan, ada yang menyampaikan nasihat-nasihat untuk negeri ini, untuk rakyat ini, untuk umat ini, maka dicaplah oleh buzzer. Dia sudah punya stempelnya, dia sudah bikin dari awal ces Kadrun. Begitu ya. Padahal kita tahu bersama yang pertama kali mengangkat istilah kadrun itu konon katanya adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi bisa kita duga saja kalau ada orang yang bilang kadrun ya berarti dia. Nah, dia apa ya? Kalau orang Sunda bilang itu kacaletot. Mengungkapkan sesuatu yang tentu itu sangat berbahaya. Dan seperti dugaan kita semua, ketika ada respon yang bertubi-tubi, tweet itu dia munculkan di Twitternya langsung dihapus. Saya tadi sempat nyari itu, mana nih tweetnya dia, sudah dihapus. Artinya dia panik, mungkin paniknya panik kuadrat ya, karena yang dia salah sasaran, dia senjata makan tuan gitu. Kayak kita lihat kabarnya dari portal Islam. Buzzer Ganjar Eko Kuntadi kena batunya. Posting video mengolok-olok, ternyata video Ning Imas dari Ponpes NU Lirboyo. Mau tahu videonya? Kita tonton dulu saja ya biar lengkap. Ini sumbernya langsung dari Instagram NU Online. Memang kita lihat itu juga ditayangkan di TikTok. Jadi di TikTok dulu baru ditayangkan di NU Online. Kurang lebih begitu. Biar clear gitu, apa sih yang ditanggapi oleh seorang Eko Kuntadi terhadap konten dari Ning Imas dari Ponpes NU Lirboyo ini. Ternyata beliau adalah istri dari ketua Ponpesnya, pimpinan Ponpesnya. Kan posisinya luar biasa, kita langsung tonton ya. Ini akunnya juga akun NU Online. Kita lihat. Hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir min qantar minadz dzahabi wal fiddah. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah
ciptaannya demikian. Laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan. Hanya karena perempuan, laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Di sini laki-laki semua. Betul. Betul. Semua tergantung imanmu. Nah, ini menunjukkan memang bahkan Mas Al-Quran begitu. Hubus syahwati minan nisa. Nisa dulu ini loh. Perempuan dulu. Wal banin baru anak-anak. Wal qanatir muqantar minaz zahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki, tapi justru dunia ini. Makanya afat terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Karena dari perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala hobus syahwati. Ya, oke. Saya kira itu tayangan yang yang ditangkap oleh Eko Kun tadi dengan begitu sangat serampangannya ya. Kita kembali ke portal Islam. Nah, jadi dia nulisnya begini di Twitternya yang sudah dihapus tuh. Eko Kun tadi 8 jam yang lalu. Tapi mungkin karena ini juga dari portal Islam, mungkin sebetulnya sekitar 12 jam yang laluan ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, tanda tanya satu. Tapi yang parahnya dia capture gambar dari video itu kemudian ditulisin tolol tingkat kadal. Ya, beginilah level seorang Eko Kun tadi, ketua Ganjaris, relawan Ganjar. Ya. Dari mulutnya banyak sekali kata-kata binatang. Sering kita bukan sekali ini saja dengar kata-kata binatang muncul dari mulut Eko Kun tadi. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana level orang yang dari mulutnya sering muncul nama-nama binatang. Masa kita sebut dia juga bagian dari binatang? Dan di bawahnya ada tulisan lagi, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa mengerikannya. Dia sendiri tidak memahami konten dari apa yang disampaikan oleh ustazah ini. Ustazah ini lagi sedang bercerita bahwa Allah gitu kan memberikan sebuah reward kan, kurang lebih begitu lah ya, hadiah bagi kita umat yang di dunia melakukan amal-amal kebaikan jauh lebih banyak dibandingkan amal keburukannya, dia masuk surga dan diberikan pahala, diberikan ganjaran sebuah surga yang di situ apa yang menjadi keinginan kita di dunia selama ini secara natural, kurang lebih tafsirnya begitu ya, itu akan diberikan oleh Allah. Nah, buat laki-laki yang ada selalu di kepalanya, dari penjelasan ustazah tadi, ya perempuan. Sehingga diberikanlah perempuan-perempuan, kan begitu. Tapi kalau buat perempuan bukan laki-laki, yang lebih kepada perhiasan. Perhiasannya pun bukan seperti perhiasan yang di dunia, jauh lebih indah, jauh lebih mewah yang tidak dibayangkan oleh umat manusia dimanapun. Nah, kemudian Eko menanggapinya begini, jadi bidadari itu bukan perempuan. Karena sudah dibilang tadi, ada diberikan bidadari, kemudian ada diberikan perhiasan, diberikan kenikmatan. Saya nggak tahu IQ Eko Kun tadi itu berapa ya. Mohonlah buat para psikolog ini yang kenal dengan Eko Kun tadi, cobalah dicek lah pakai alat tes psikologi ya. Di IQ-nya berapa itu? Kok bisa gitu? Sudah tidak menangkap makna konten, kemudian berespon dengan cara serampangan pula. Mempublish pula tanpa malu-malu. Salah sasaran pula. Barangkali dia menganggap gitu ustazah ini dari grupnya yang non NU, yang biasa disebut-sebut kadrun kan begitu. Ternyata dari NU. Dia malu sendiri, bahkan bukan malu, mungkin sekarang sedang ketakutan karena dicari-cari oleh Banser. Gitu ya. Ini ada tanggapan dari Hazana GNH yang Anda Eko Kun tadi posting itu video Ning Imas dari Ponpes Lirboyo, istri dari Gus Rifkil Muslim, Rifkil Muslim. Beda pendapat hal biasa, tapi nggak usah melabeli dengan kata tolol. Posting saja video aslinya, bukan yang sudah ditambahi kata-kata tolol kamu ya Eko Kun tadi. Belajarlah untuk santun dalam perbedaan. Ini luar biasa ya.
nasehatnya sangat bijak. Wah, kalau saya sih sudah emosional juga gitu nanggepin orang yang kayak begini ya. Masya Allah, ini sahabat-sahabat kita di Nahdlatul Ulama mudah-mudahan bisa menyikapinya dengan bijak tapi tetap tegas ya. Oke. Nah, ini beginilah Eko Kuntadi. Bahkan dia dibalas oleh suaminya. Ini Rifkil Muslim Suyuti, @Rifkil Muslim ya. Nah, di Twitter ya. Replying to Eko Kuntadi. Mas Eko Kuntadi, apakah sudah lihat penjelasan istri saya @Imazvat secara lengkap di @NU online? Nah, tadi yang kita tonton tuh. Atau kalau ada waktu kapan kita kopdar itu kopi darat, bertemu langsung maksudnya ya, untuk bahas surat Ali Imran ayat 14 tafsir Ibnu Katsir. Dia nggak mungkin jawab. Dia udah ketakutan duluan. Tuh, ini tanggal 13 September hari ini ya, jam 8:49. Jadi tadi pagi ini kejadiannya, kemudian riuh di media sosial mulai dari siang sampai sore sampai malam hari ini. Ya kita harus terus juga kawal, ingatkan semua. Ada 2.000 konon katanya ya, kita dapat kabar ada 2.000 mahasiswa yang masih bertahan sekarang di sekitaran istana. Dan sudah mulai ada percikan-percikan api entah dari mana sumbernya. Mudah-mudahan Allah menjaga niat baik, menjaga perjuangan para mahasiswa. Kita akan terus kawal dan kita juga harus mengkritisi orang-orang macam Eko Kuntadi ini. Karena buat kami-kami, buat kita-kita mungkin nggak relevan, nggak penting bahas Eko Kuntadi. Nggak ada yang perlu dibahas dari mulutnya Eko Kuntadi. Begitu mungkin ya. Tapi buat sahabat-sahabat yang lain yang belum begitu paham, yang belum begitu mengerti, bisa termakan sama omongan-omongan Eko Kuntadi begini. Ini buktinya Eko Kuntadi masih terus tweet. Ini buktinya Denny Siregar masih terus bikin tweet-tweet yang memecah belah umat. Artinya apa? Artinya ada hasil dari situ. Bukan hasil uang dari pesanan RKK Pembina ya. Tapi ada hasil bahwa itu berhasil mempengaruhi umat. Nah ini yang harus kita jaga. Begitu ya. Nah, buzzer Ganjar Eko Kuntadi kena batunya. Mungkin dikira yang diolok-olok itu bukan dari kalangan NU. Dikira yang bicara tentang surga dan kenikmatannya itu Ustazah Kadrun. Video itu diberi caption penuh penghinaan seperti ungkapan tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Begitulah kalangan Islamofobia, suka menistakan Islam dan ajarannya. Jadi Islamofobia itu rupanya bukan hanya dari yang memusuhi Islam dari luar Islam, bahkan dari dalam pun ada. Ya begini, ini kan dia kalau nggak salah ngakunya Islam ya, tapi kerjaannya terus memecah belah umat Islam. Ngeri nggak sih? Namun kali ini si Eko kena batunya. Video ceramah tentang surga dan bidadari itu adalah ceramah Ning Imas Fatimah Zahra dari Ponpes NU Lirboyo. Bahkan Ning Imas ini adalah istri dari Gus Rifkil Muslim Suyuti yang tadi yang mengajak kopdar. Masya Allah ya, Gus Rifkil ini kalau saya sebagai Gus Rifkil, wah nggak tahu juga ceritanya. Saya tidak bisa sehebat Gus Rifkil nih dalam menyikapi sebijak ini. Respect saya buat Gus Rifkil. Oke, ini sudah kita bacakan tadi, belajar untuk santun. Kayaknya nggak bisa ya. Eko Kuntadi, Denny Siregar yang begitu-begitu tuh Abu Jendes gitu ya. Itu mereka nggak bisa santun. Mereka sudah bawaannya begitu, kayaknya sudah di di plotnya begitu. Barangkali nanti kalau sudah pensiun sebagai buzzer, mungkin dia baru mulai bisa jadi santun. Kita doakan Allah memberikan hidayah. Selama ini kalangan Islamofobia merasa nyaman dan aman karena merasa mendapat bumper atau dukungan dari kalangan NU karena yang jadi target adalah kalangan yang mereka labeli dengan kadrun. Ya jadi cuman sayangnya si Eko ini dia nggak paham, dia nggak mengerti bagaimana wilayah-wilayah itu. Dia main hantam kromo saja, pokoknya yang menganjurkan kebaikan itu pasti dari golongan sana, pasti yang disebut-sebut sebagai kadrun. Begitu ya.
Oke, akhirnya mereka leluasa menyerang dan melecehkan ajaran Islam. Maka saya kira kita bersama sahabat SJ Channel semua, yuk kita sama-sama berada di garda terdepan untuk menghalau-halau yang seperti ini ya. Semoga ini jadi pelajaran bagi kalangan NU dan tentu buat semua kalangan di Indonesia. Jangan sampai termakan oleh ucapan-ucapan buzzer. Ya ini video, sebetulnya portal Islam ini menayangkan video. Nah, tapi ada tulisannya, entah kalau nanti dihapus tweetnya, karena ternyata yang diolok-olok adalah Kiai NU. Nah, ini videonya. Nah, ini bukti kalau sudah dihapus. Jadi videonya udah nggak muncul lagi, langsung saja komentarnya. Tapi ya sudah direkam oleh banyak orang. Ya. Kemarin dia responnya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba baca responnya nih yang dari portal. Pasti dimaafkan sama tukang cabut izin pondok pesantren. Siapa maksudnya? Itu Gus Yakut. Ya, Islam tidak ada deskripsi selangkangan. Ini penjelasan nih dari Pak Teni. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya serta ridho. Jadi tidak ada deskripsi itu. Itu bualan dari seorang Eko Kuntadi saja ya. Samsu Bahtian, setelah kita simak video Bu Ustazah sama sekali tidak begitu. Nah, itulah kalau hati sudah benci kepada Islam. Eko belum kena batu beneran, tinggal menunggu waktu. Orang NU sabar-sabar, karena tahu yang posting Eko Kuntadi. Oke, tobat kok, ngisin-ngisini, wis tuwo kok jadi buzzer. Yang aneh kagak habis pikir kok, Wapres Maruf nggak ini. Oke. Ya, ini luar biasa, banyak sekali. Masih banyak di bawahnya. Eko harusnya dibuang ke kolam buaya, biar nggak bikin gaduh dan menghina Islam terus. Baik, sekarang saatnya kita berinteraksi dengan sahabat semua yang sudah respon di kolom komentar. Kita akan coba bahas. Mudah-mudahan hari ini tidak seperti yang tadi siang tuh. Tadi siang ini sulit di zoom jadi nggak kelihatan ya. Yang kita coba nih. Nah, ini bisa ini. Kita maksimalkan saja. Baik. Wah, banyak-banyak sekali nih. Oke. Ini Jokowi turun. Kok jadi Jokowi turun? Baik. Banyak pesan ditahan untuk ditinjau. Mungkin dianggap oleh YouTube sensitif ya. Oke, sekarang kalian bisa seenaknya ngolok-ngolok orang lain, tapi kalian nggak pernah berpikir suatu saat masa seperti ini akan berakhir. Kalian mau lari kemana? Ujar Nana ya. Tante Nana mungkin ya. Ishak Rusmawan mengingatkan juga ke Banser biar tahu mana kawan, mana lawan. Ya, saya kira ini pelajaran juga yang sangat penting terutama buat NU dan Banser untuk bisa melihat mana yang sebenarnya kawan, mana yang sebenarnya lawan. Endang, pandang, semoga yang sekarang masih demo dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan tadi kita lihat juga mereka sholat berjamaah itu ya di jalanan, luar biasa. Semoga Allah menjaga semangatnya, menjaga moralnya, dan akal sehat tentunya ya. Apakah NU takut dengan budget Eko Kuntadi? Kok NU-nya mingkem? Saya kira belum. Mungkin besok baru berespon, karena sebagai sebuah organisasi besar tentu tidak bisa sembarangan berespon. Tapi saya yakin NU akan angkat bicara dan akan mengingatkan, minimal mengingatkan Eko Kuntadi untuk menjaga kata-katanya ya, tulisannya, jempolnya. Selesai rezim PKI ini lo tamat. Umat Islam harus nonton ceramah Ustadz Alfian Tanjung tentang bahayanya neo PKI. Ya, masukannya boleh tuh pemburu kecebong. Jadi dia sering nyari-nyari kecebong kali ya. Tapi dia dapat memberikan masukan yang bagus. Bahayanya neo PKI. Jadi sahabat kalau mau tonton di search saja barangkali di YouTube ya, bahayanya neo PKI. Biarkan Banser yang urus Eko Kuntadi. Ya mudah-mudahan, karena konon katanya sekarang sedang dicari oleh Banser ya. Si Eko peliharaan asing. Oke, tangkap Eko. Mas Eko kali ini kena batunya. Ketar-ketir tuh Eko Kuntadi, makanya tweetnya dihapus. Iya betul Bu Sairah. Tadi Kramat Channel terus Conan ya. Bonyokin ketemu di jalan. Nah ini jangan sampai lah, kasihan. Nanti yang ngebonyokinnya
dihukum juga tuh kayak ke siapa Ade Armando ya. Ya diusut secara benar saja gitu sesuai aturan saja ya. Siap-siap Eka Kun tadi jangan kencing di celana ya. Ya kalau mau kencing ke toilet ya. Dari Adria. Nah, info terkini kalau di tempatku udah kami culik. Wow, di mana itu tempatnya? Cocok buat samsak olahraga. Indonesia menyedihkan saat ini mahasiswa tetap berjuang. Ya, ini makanya kita harus tetap ini ada terbagi-bagi ya, kita membahas persoalan Biorka, kita membahas persoalan Anies Baswedan, kita membahas Eko, kita membahas mahasiswa, tentu dalam rangka agar kita tidak terlewat informasi penting dan kita bisa menyikapi segala persoalan ini dengan jauh lebih tepat ya. Bukan kabar hoax gitu ya. Jadi kita terus doakan adik-adik mahasiswa kita, mungkin diantaranya ada adik-adik kita, ada anak-anak kita, ada keponakan kita yang ikut di sana. Kita doakan agar Allah melancarkan proses perjuangan mahasiswa di sana. Ya Allahumma yasir wala tu'asir. Didi Mulyadi, Seko, Sejana, Seada itu anak PKI. Wow. Munafik. Siapa yang munafik ya? Eko atau siapa? Fasik katanya, bahkan bukan munafik lagi, kalau fasik katanya lebih berat. Orang Sableng, nah, semoga Banser cepat temukan Eko dan dapat balasan dari Banser. Udah keterlaluan. Oke, Jokowi undercover 2. Ini selalu banyak yang minta dibahas. Mudah-mudahan besok bisa saya bahas. Eko aman dari Banser. Mudah-mudahan tidak ya, karena ini betul-betul menyakiti hati ya para jamaah NU dan tentu umat Islam se-Indonesia. Lagi kehilangan keseimbangan berpikir, jadi memunculkan pemikiran yang sinting. Kenapa? Karena sudah nggak ada pesanan. Jadi ngaco kemana-mana. Pertanyaan saja itu ya. Yang suka bilang kadrun itu neo PKI. Ya, Assalamualaikum. Sejak zaman para nabi yang namanya kaum munafik zindik, kawannya pasti orang-orang kafir. Itu dari Hen Bancai. Oke, viralkan Jokowi undercover 2. Saya pelajari dulu ya. Saatnya Banser bergerak, tunjukkan marwah Banser NU. Ini luar biasa nih dari Kiran Official 2 ya. Sepakat sekali saya. Tumbuhkan kembali. Kalau polisi kemarin sedang bersih-bersih untuk mengeluarkan oknum-oknum brengseknya gitu kan. Kan oknum brengsek itu ada di mana-mana. Bahkan saya kira di organisasi Islam pun pasti ada gitu. Itu mah natural gitu. Sudah sunatullahnya akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Nah mudah-mudahan gitu ya, Banser juga sama menjadikan ini sebagai momentum untuk membersihkan orang-orang dari yang nggak benar itu sudahlah. Jangan merusak nama Banser gitu. Banser itu kan jasanya juga luar biasa ya. Dia sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau nggak salah saya pernah simak, pernah saya baca juga, bahkan pernah ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan ya. Luar biasa itu. Hai saudaraku Nahdiyin, para bazar memang begitu. Mari kita sama-sama ukhuwah Islamnya. Masya Allah. Pak Asep, hatur nuhun ya. Eko, Ade, Deni, satu tujuan. Oke, Eko pun tadi, umat Islam harus tonton ke tadi ya. Semoga Allah melaknat kalian. Buh. Ya, Kang Saiful Jaman bisa jadi ini untuk pengalihan kejahatan Sambo. Enggak lah. Enggak. Ini memang keceletot saja ini ya, Eko Kun tadi. Kita tetap kawal kasus Sambo. Yaitu kenapa saya nggak mau dukung Ganjar. Ganjar memelihara buzzer yang suka adu domba. Ya itulah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat semua. Ya sampaikan juga ini ke sahabat-sahabat yang lain. Eko tunggu tanggal mainnya. Ya kayak ini ya. Ya banyak sekali ya, mohon maaf tidak bisa dibacakan semua. Saya juga sudah haus ini. Belum makan malam juga nih. Oke. Baik, Eko dibuat pekan ular, waduh. Ya sudahlah ya, kita akan tetap terus kawal proses-proses yang terjadi di negeri ini agar kita tidak kehilangan informasi, agar kita juga bisa tersaring dari informasi-informasi yang hoax, karena itulah yang mendera perjuangan kita hari ini ya. Di sela-sela kita berjuang ada kabar-kabar yang melemahkan, yang hoax, bohong dan sebagainya. Maka itulah kita harus berjamaah ya. Kalau di sini kan berarti berjamaahnya kalau kata Refli Harun itu jamaah YouTubiah atau kata Rocky Gerung bahkan. Baik, terima kasih sudah menyimak, cukup panjang ini, mungkin sudah 30 menitan.
Kita kawal terus para buzzer, mudah-mudahan berhenti, tidak membuat gaduh lagi, karena negeri ini butuh ketentraman, dan ketentraman hanya akan terjadi kalau para buzzer mingkem semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.